Untuk slide-nya teman-teman udah kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Mungkin dimulai aja ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mungkin ketemu lagi ya dengan saya, mungkin dengan Kasandi, nanti mungkin ada yang bantuin untuk di hari ketiga ini. Jadi di hari Himapun Training Skill yang ketiga ini, kita akan membahas tentang sebuah data. Jadi gimana sih cara kita nggunain data? Tapi sebelum itu mungkin kita kan belum kemarin hanya membahas tentang membuat sebuah tampilan gitu ya teman. Nah, nanti mungkin kan kalau misalnya kita lihat di apa namanya di aplikasi kan pasti kan itunya pindah-pindah ya, apa misalnya dari slide ini ke slide ini ke slide ini ke slide ini gitu. Nah, mungkin nanti kita pelajari juga. Mungkin biasanya kita sebut dengan navigator. Selain itu juga nanti mungkin kita akan menyinggung sedikit dengan asynchronous dengan await. Jadi apa sih perbedaan asynchronous dengan apa sih asynchronous dengan await itu gitu. Lalu terusnya terakhir mungkin kita Kotlin, mungkin kita membuat sebuah aplikasi dari data yang cuman hanya berbentuk teks. Tiba-tiba terusnya kita buat menjadi tampilannya seperti aplikasi yang biasa kita gunakan gitu. Dan terakhir mungkin karena kita udah di akhir-akhir, mungkin kita juga belajar tentang deploy. Jadi gimana sih cara kita membuat si APK, atau mungkin kalau misalnya di iOS itu namanya IPA, kalau misalnya di dalam web mungkin bisa berbentuk HTML atau apa. Kita bahas di development gitu. Nah, ya mungkin di sini nanti ada yang ikut teman-teman buat ngodingnya, biar nanti kita bareng, soalnya kan materi ini juga agak sedikit nih. Mungkin kalau ada yang mau bareng juga boleh. Oke teman-teman, mungkin kita masuk ke yang pertama dulu ya teman-teman. Jadi ada navigator. Nah, navigator, jadi seperti yang kita tahu bahwa kita kemarin sudah buat satu tampilan. Nah, tapi kan nggak mungkin lah kalau misalnya di dalam Unpaid cuma satu tampilan aja. Tapi kita juga perlu namanya tampilan lain, atau mungkin yang bisa berpindah tempat, atau mungkin kita sebut dengan kelas navigator. Nah, jadi ini mirip banget kayak misalnya kalau misalnya teman-teman udah belajar di PBO mungkin, atau mungkin struktur data gitu, mungkin teman-teman kenal dengan stack. Nah, jadi sistem di dalam di Flutter itu bentuknya seperti stack atau ditumpuk-tumpuk layar ya gitu. Nah, dalam navigator itu ada tiga. Yang pertama mungkin di sini ada navigator push, yang mungkin di sini ada dua parameternya, yaitu parameter yang pertama tentang konteks, yang kedua tentang bagaimana kita pindah ke screen layar yang satunya lagi itu. Nah, ini mungkin ada codingan kecil lah ya, yang mungkin nanti akan kita coba. Sebentar, ada chat. Nah, navigator ya. Nah, ini udah push. Nah, mungkin sekalian kita coba aja kali ya. Nah, juga ini nanti juga kan karena sekarang kita berbahas tentang data, nanti juga kita gimana sih cara mengirim sebuah data dari halaman satu ke halaman kedua. Gitu. Nah, mungkin nanti kita bahas juga. Oke, mungkin kita bahas dari yang pertama, dari navigator push. Nah, mungkin teman-teman di sini pada ada yang mau ikut, mungkin pada pakai apa? Pakai yang di WebK atau pakai Visual Studio? Sebenarnya sama aja sih. Nah, misalnya kita pakai di kedua itu, tapi biasanya kalau misalnya di IDE yang online, biasanya kita pakai di IDE Filter Lab ini. Biasanya soalnya kenapa? Soalnya di sini juga tampilannya mirip banget sama yang ada di Studio Code.
gitu. Dari tempat-tempatnya juga sama, ada yang basicnya dari si Flutter. Nah, ini mungkin nggak seperti biasa, ini pasti tampilan awal nih dari si Flutter. Nah, lalu kita ingin membuat sebuah navigator push, navigator push. Oke, berarti di sini seperti biasa paling kita hapus yang penting-pentingnya ya. Paling kita sisain aja material apps. Terusnya title-nya kita coba kita hapus aja, soalnya parameter yang nggak ada yang kita masukin nantinya ini dihapus semuanya sampai bawah. Nah, ini kita ganti apa ya, halaman 1 aja kali. Halaman 1. Berarti kita bikin di sini seperti biasa, kita buat berarti bisa stateless, bisa stateful. Tapi mungkin kita bikin stateless aja. Kita nyari yang stateless nih. Stateless. Terusnya widgetnya kita samain sama yang ada di line 11. Jadi halaman 1. Halaman 1. Oke, di sini kita berarti kita mulai build aplikasinya itu di line 19. Jadi di line 19 ini oke, tadi kita pengen buat apa ya? Kalau kita lihat ada button ya kalau masalah tadi itu. Kalau misalnya kita lihat, oh berarti kita bikin kayak gini aja kali ya. Soalnya kan pindahan tempat juga, jadi ada button yang saat diklik nanti dia pindah ke halaman kedua, terusnya button di halaman kedua nanti dia akan pindah ke halaman 1. Oke, berarti kita bikin button. Berarti kita perlu seperti biasa yang pertama pasti scaffold. Ini kalimatnya DC ya? Coba tunggu sebentar ya.
Oke, I'm sorry teman-teman. Bentar ya teman-teman, maaf ada gangguan teknis. Aku nggak Ada Kak, ada. ada ya. Oke, kita lanjut ya. Maaf ada kendala teknis sedikit teman-teman. Agak jepret tadi lampunya. Oke, kita next. Jadi mungkin tadi baru nyampe self vote ya teman-teman. Jadi seperti biasa apa-apa pasti kalau misalnya membuat aplikasi pasti kita membuat tampilan dasarnya dulu. Atau mungkin biasanya kalau di Flutter disebutnya scaffold. Nah, lalu mungkin kan kalau misalnya teman-teman butuh yang kayak Flutter demo ini, mungkin teman-teman bisa pakai Appbar. Lalu kalau misalnya nggak butuh juga nggak apa-apa, jadi bisa teman-teman langsung ke body atau langsung bisa membuat langsung badannya dari body dan di mana mana di sini nanti pasti kita bikin tadi kalau misalnya kita lihat di presenting yang di sini button ada di tengah. Oke, button aja berarti berarti center dulu. Selalu letaknya di tengah. Terusnya lalu kita buat sebuah apa button. Button berarti karena di body dia perlu child. Child yang dimana di child ini kita di child ini kita perlu elevator button elevator button semua. Lalu di dalamnya pasti kalau misalnya elevator pasti ada apa namanya karena ingin diklik pasti kita pakai on press on press. Nah, di sini on press-nya kita jalanin buat navigator ya. Jadi lanjut lagi. Oke. Berarti kita buat biar dia pindah ke halaman selanjutnya. Berarti cukup sampai sini dulu nih. Kita bikin di halaman satunya. Soalnya kita perlu di halaman kedua juga. Jadi nanti kita bikin lagi kan kalau yang sekarang kan main.dart. Nah, sekarang mungkin kita kasih main dart. Biar membedakan halaman satu dengan halaman kedua. Nah, ini ada main.dart yang kedua. Pasti kita nggak lupa nih, pasti harus impor yang ini nih, package materialnya. Terusnya kita bikin aja ceritanya dia berbentuknya stateful lah. Stateful. Yang dimana mungkin kita kasih di sini namanya halaman 2. Nah, kita giniin aja dulu. Di sini kita bikin tadi juga seperti biasa scaffold, terusnya apa ya
body. Terusnya di dalamnya body ada misalnya tulisan aja dulu deh, teks, yang dimana teksnya itu adalah sebuah misalnya halaman 2. Jadi kita coba begini dulu. Sini kita balik lagi ke halaman yang pertama. Di halaman yang pertama, berarti kita kan ini coba kita running dulu misalnya ya. Nah, mungkin kalau yang membedakan apa namanya, kalau misalnya kita pakai Visual Studio yang IDE online, yang menunggu build-nya ini yang agak lama. Kalau misalnya kita pakai yang langsung, bisa cepat. Kita exit ya. Oke, tadi mungkin tadi pas lagi nge-build, ini tampilan awalnya masih gini aja nih, masih belum ada tulisannya juga ya, lupa ternyata buttonnya. Dan nah, kalau misalnya ini kan buttonnya masih apa namanya, masih biru doang. Kalau misalnya mau dikasih teks, bisa aja teman-teman bikin pakai Ciao, soalnya kan elevator bisa juga masukin Ciao di dalamnya. Mungkin di dalam dikasih teks biar ada nanti buttonnya itu ada tulisan. Buttonnya kita tulis di sini misalnya halaman 2, pindah halaman. Nah, jangan lupa di sini kalau misalnya di Flutter jangan kasih koma. Tapi jangan di on press ya teman-teman, di luar on press. Jadi dia sejajar sama on press. Jadi di dalam sini nanti teman-teman pakai yang mungkin di presenting sini, yang di sini nih, navigator, push, konten, material, page rotate. Nah, mungkin kalau misalnya agak panjang, boleh teman-teman copy aja ya teman-teman. Teman ke dalam sini. Nah, ini ada. Geser juga. Di sini kan ada return. Harusnya ini panjang sampai sini. Sampai sini dulu ya. Nah, nanti seperti ini kalau misalnya untuk navigator yang push. Nah, yang dibedain nih di sini dia habis konten ini. Jadi yang retron di sini harus sama dengan yang ada di Minecraft 2 ini. Nah, kalau di sini kan kelasnya halaman 2. Nah, di sini kita tuntut halaman 2. Halaman 2. Set. Nah, biasanya tuh ada
Bentar. Kita import dulu nih. Import, terusnya di package kita. Ada nggak ya? Package, terusnya biasanya nama di sini kita atau di sini namanya. Nggak ada. Ada bantuannya ternyata. Password mungkin ya. Terus bentar. Step yes. Word dot 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 dot. This is oh ini ada ya. Bisa. Ya, ini aja dulu. Coba kita build ya. Sama ini. Oh, error ternyata. Hapus yang belum ditutup. Tutup titik koma. Oh, alah. Soalnya kalau misalnya di online ya gini nggak kelihatan kesalahannya, terus juga agak lama juga. Masih ada titik koma, koma, satu sama dengan
Di error. Di 2, di 3. Oh, di sini. Sendiri ini. Semua. Terus, oh iya. Buildernya selalu di halaman. Terus navigator. Bisa. Pilot to compiler with web. Dia nggak mau di web. Tapi aja kali ya teman-teman biar agak cepet juga. Mungkin di sini Visual Studio Code. Dari awal aja. Betul deh. Soalnya dia katanya nggak mau di web. Jadi sih dicoba bisa. Kita buat dari awal aja. Berarti tinggal kita copy pindahin aja. Control file. Terusnya kita flutter. Kita pilih folder. Pilih. Free. Teman-teman yang tadi kita pindahin aja kali ya. Kita bisa lihat. Jadi halaman 2 udah buat halaman 2 ya. Di sini sama aja. Nah, tadi di sini tuh dia tuh harus sama, sebenarnya sama yang ada di nama package-nya. Istri. Atau mungkin kalau misalnya itu biasanya dia otomatis. Biasanya otomatis. Di sini dia ada ya, tutup nih. Ini tinggal satu lagi masalahnya. Di halaman 1. Nah, dia belum didefinisikan si halaman 2 ini. Jadi kita kalau misalnya pakai yang offline, kita ada nih langsung package min2 dot. Nah, dia langsung hilang kan tuh masalahnya. Nah, dia biasanya tuh sama nama yang ada di package-nya. Nanti kita coba juga di yang tadi. Coba kalau di sini kita run. Mana? Sebenarnya mau teman-teman mau buat aplikasi ini di mana aja juga bisa. Nah, seperti yang tadi ini juga kita coba di samping yang tadi. Nah, ini sini ya. Coba. Hmm.
Jangan. Oh, nggak bisa. Oh, dia harus apa namanya? Kalau di web dia nggak bisa compilernya. Kalau di sini keluar juga. Terminal router clean. Nah, dari yang tadi kita buat, nah jadi hasilnya tadi seperti ini. Kan tadi ini tadi mungkin yang hasil kita copy dari yang awal ya teman-teman. Jadi mungkin kan tadi kita bikin halaman satu di sini kan tadi kita bikin cuman ibaratnya badannya aja nih, si badinya aja, terusnya letak di tengah, terusnya di sini ada buttonnya di sini ada material juga. Jadi ini konten ini biasanya kita dapat dari si widget ini. Lalu si material backlight rotate ini tuh dibuat mengarahkan si halamannya akan berpindah nih ke halaman kedua itu. Nah, jadi saat nanti kita klik, nah dia akan pindah ke halaman kedua, ke halaman yang main dua ini. Kan mungkin di sini kan belum ada nih tulisannya, ada nih sebenarnya di sini tulisannya. Mungkin kalau misalnya kita mau lebih lihat lagi, kita kasih center aja kali ya. Save. Save. Ada halaman 2 kan. Nah, itu rotate push. Nah, terusnya gimana nih cara biar balik lagi ke halaman sebelumnya gitu. Oke, mungkin di sini kita tambahin aja, kita bikin lagi aja kali ya button. Terus di sini kan karena ini center child berarti kan udah selesai nih seharusnya, berarti di teks ini kemungkinan kita bikin si kolom aja. Jadi nantinya dia bisa apa namanya? Bisa jadi 2. Bisa jadi banyak lah ibaratnya. Nah, mungkin di sini sama aja kayak teman-teman yang tadi di sini. Kita ngambil yang elevator button atau mungkin boleh deh kita ketik aja biar nggak biar ingat elevator button. Nah, biasanya kalau itu langsung keluar child sama on press. Biasanya childnya kita isi dengan teks. Ya, teks. Nah, misalnya balik ke halaman 1. Kontrasnya kita kasih cuman apa ya, sama kalau tadi kan ada konten, ada build rotate gitu ya. Kalau misalnya kita baca lagi di page ini, nah, jadi ya, nah, jadi kalau misalnya mau yang forward itu kita pakai namanya navigator pub. Nah, biasanya navigator pub itu dia mengembalikan ke konten yang awal yang tadi dibuat gitu. Jadi cuman kita nulis aja di sini navigator dot dan dalamnya contents. Udah titik koma. Jadi kan tuh kita save. Lihat lagi halaman simulatornya, dia masih di atas nih. Nah, mungkin kan kalau itu mungkin kan kalau kita lihat di sini kita padahal udah pakai chapter ya, tapi kenapa masih di atas gitu?
Soalnya kita gunain di sini ada nih si kolom, teman-teman. Jadi si kolomnya ini kalau misalnya kita ingin mereka emang di tengah, kita harus nge-setting si kolomnya juga. Gimana caranya? Ya paling tinggal kemarin juga udah belajar sih sebenarnya pakai main aksis alignment yang dimana main alignmentnya kita jadiin center. Save, nah, dia jadi di tengah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nanti di sini ya mau di atasnya pakai container terus ya atasnya tetap center gitu terus ya ada kolom paling tetap aja nanti akan ada di atas terus gitu. Kalau misalnya pakai kolom kan kalau untuk nge-setting si layoutnya ini kita biasanya pakai main alignment ini bisa kita render center mungkin bisa ke star ada star kalau misalnya ada macam-macam ada star ada center ada end ada space ada midway early dan mungkin nanti teman-teman bisa coba satu-satu. Nah, coba kita cek kalau misalnya kita kan tadi udah bikin nih elevator button yang balik ke halaman 1. Nah, di sini ada navigator nya kita pencet. Nah, dia balik lagi kan ke halaman 1. Nah, itu fungsi dari navigator hook. Terusnya kalau ini push. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Ini boleh kalau ada yang mau ditanyain atau mungkin lagi ngikutin atau ada error gitu tadi. Mungkin tadi kalau di web nggak tahu kenapa dia bisa error gitu. Biasanya sih aman-aman aja gitu. Nah, oke, kalau misalnya belum ada, mungkin kita lanjut lagi. Jadi mungkin tadi kan kalau tidak salah push-nya itu ada 3. Nah, tadi mungkin kita baru pakai yang 1 dan 3. Nah, yang keduanya belum kita pakai nih. Nah, ada juga namanya push replacement. Push replacement ini kayak misalnya teman-teman kan biasanya kalau habis login di aplikasi nih. Nah, saat teman-teman back tiba-tiba dia langsung keluar gitu. Nah, inilah nama kalau misalnya di Flutter namanya push replacement. Jadi dia nggak bisa balik ke halaman yang pertama. Jadi dia misalnya udah masuk, ya berarti dia melupain halaman yang pertamanya gitu. Yang bedanya paling cuma di sini aja. Push sini command replacement. Tapi untuk belakangnya tetap aja sama. Replacement. Nah, ini aja. Ini sebenarnya sama belakangnya. Kalau di iPhone, mundur. Nah, kalau misalnya dia balik, dia pasti hitam. Misalnya dia ngelupain halaman sebelumnya gitu. Dia bisa pindah, dia ngelupain halaman sebelumnya. Itu fungsi dari navigator push replacement. Nah, juga ini nanti kan karena sekarang kita lagi bahas tentang data ya teman-teman. Jadi gimana sih biasanya kan teman-teman login, terusnya nanti saat login biasanya dia tuh bisa dapat data gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman buat aplikasi, kalau sistemnya seperti itu, pasti ada kalau misalnya teman-teman belajar basis data pasti ada primary key. Primary key-nya itu yang ibaratnya buat kita nyari sebuah data dari keseluruhan. Jadi mungkin kalau misalnya di kuliah mungkin NPM gitu ya. NPM jadi pas saat kita klik NPM data kita keluar semua gitu ya. Nah, di sini juga caranya jadi kita kan dari halaman 1 ke halaman 2 belum mengirim apa-apa nih. Misalnya dalam hal ini kita pengen ngirim nih
di halaman 2-nya itu seperti message, misalnya apa ya, ya pokoknya message aja gitu ya. Jadi di halaman 2 ada message. Nah, gimana cara ngirimnya? Nah, ini mungkin kita balikin lagi ke awal push aja. So, kita refresh. Kalau di sini kita bikin dulu aja deh. Bikin dulu. Nah, karena biasanya data yang perlu kita ada yang perlu kita ambil dari halaman sebelumnya, biasanya kita buat dulu variabelnya. Nah, misalnya dalam hal ini mungkin kita mau ngirim sebuah pesan di halaman keduanya gitu ya. Jadi misalnya berarti tipe datanya yaitu string. String terusnya di sini final. Final string namanya dulu. String final. String final terusnya nama datanya message. Oh, balik final dulu. Ingat. Final dulu. Final tipe datanya string, terusnya tipenya message. Nama variabelnya message. Nah, biasanya tuh kita apa ya, kalau misalnya belajar PBO pasti ada setter, ada getter gitu. Nah, kita di sini perlu sebuah getter dari halaman sebelumnya. Jadi kita tinggal kalau misalnya itu tinggal nah, buat cuma konstruktornya aja. Jadi tinggal mencet ini ya teman-teman, pasti ada lah kalau misalnya pakai Flutter. Nah, nanti create constructor for final field, di mana nanti saat si halaman 2 ini pasti dia minta sebuah message. Sama halnya kayak teman-teman tadi di awal kan ada my homepage, terusnya di dalamnya ada title. Nah, title-nya itu yang dikirim ke halaman selanjutnya. Nah, ini kan masih error nih, ada error satu. Nah, kenapa error satu? Soalnya untuk sekarang kan Flutter sifatnya enable, jadi dia harus perlu apa, ada isi lah, atau mungkin bisa aja dikosongin. Di sini kita kasih require, jadi diperlukan data itu. Di sini belum ada yang data yang belum dikirim, kita save dulu. Nah, kita balik lagi ke halaman 1. Nah, di sini kan ada nih halaman 2. Nah, di halaman 2 ini tadi kan kita di sini ada parameter buat message. Udah, kita bikin aja message. Bisa langsung otomatis keluar. Terusnya mau apa nih yang mau kita kirim ke sana, misalnya hari ketiga atau skill. Karena kan juga udah hilang ya. Ini kita ngirim data dulu. Nah, ini udah kita buat. Nah, lalu mungkin kalau kita lihat sih belum ada perubahan. Kenapa? Soalnya di sini masih belum ada yang kita ubah-ubah. Mungkin kita coba aja. Kan tadi ada ini ada yang mana ya? Ini ada halaman 2. Mungkin kita rubah aja ya. Jadi mungkin tadi kan kita coba ambil message nih di atas nih, ada variabel message. Nah, kita tulis aja di sini message. Sama ya, terusnya undefined message. Oke, kita kasih dolar, terusnya kita tutup juga sini, sama seperti halnya bikin teks. Oh, bukan, salah.
Jadi di sini bisa aja kita tulis widget.message. Yang tadinya tulisannya halaman 2 ya, bisa berubah. Nah, kita ngirimin ke halaman selanjutnya, hari ketiga Imagom Training Skill. Sedangkan kalau kita lihat kan di main 2 ini kan belum ada nih datanya, atau mungkin masih kosong nih. Atau mungkin di sini ada widget message. Nah, widget message ini dikirim dari halaman 1, dari satu yang di sini nih, yang di halaman di line 28. Jadi dia mengirim hari ketiga Imagom Training Skill. Mungkin misalnya kita hapus juga biar kelihatan apa benar dia mengirim atau enggak gitu. Nah, kan ini kan masih tampilannya kedua ya. Bisa kita balik dulu ke yang pertama, bisa kita balik lagi. Nah, dia berubah kan cara mengirim data. Sama halnya misalnya kalau teman-teman nanti kalau misalnya mendalami sebuah backend mungkin ya kalau sekarang kan karena tentang sebuah data, nah pasti biasanya apa sih yang dikirim? Yang biasanya yang dikirim kalau misalnya ini kan kalau misalnya diklik login, nah di dalam pasti ada yang dikirim, entah kalau misalnya di mahasiswa mungkin NPM atau mungkin yang unik-unik yang dimana nanti kalau kita ambil datanya dia mengeluarkan semua datanya gitu di halaman kedua. Nanti juga kita belajar cara mengambil data bisa gitu. Nah seperti itu. Mungkin sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyain? Nanti kalau teman-teman mau source code-nya juga nanti aku kirim ke GitHub ya. Jadi teman-teman boleh lihat-lihat juga. Atau mungkin mencoba juga. Iya boleh lewat chat atau on mic juga boleh. Nah, sudah cukup jelas teman-teman. Ya, tadi assessment, terusnya mungkin ini cara mengirim data nih mungkin ya. Tadi sama hal yang tadi saya praktikkan. Jadi di atasnya perlu file string, terusnya di bawah widgetnya apa ini pesan yang kita ambil. Ini untuk navigator. Kalau misalnya sudah jelas, mungkin boleh kita lanjut aja kali ya teman-teman. Nah, mungkin di sini ada asynchronous dengan await. Jadi apa sih maksudnya asynchronous dan await ini? Jadi await ini itu untuk menghentikan aliran proses sinkronus. Gitu. Jadi dia pas misalnya ibaratnya kan kalau misalnya apa ya lihat aplikasi kan pasti kalau misalnya internet lemot pasti biasanya antara kadang-kadang buttonnya nggak keluar atau tulisannya nggak keluar. Nah itu yang menghentikan itu si await ini. Jadi dia ibaratnya nunggu dulu nih datanya harus selesai dulu baru dia boleh jalan selanjutnya gitu. Mungkin aku ada contohnya nggak ya? Kayaknya ada. Ini cuman ini jangan mungkin ini kan kalau bahasanya Flutter kita coba nggak usah dicoba teman-teman, ini cuman apa namanya pengetahuan umumnya. Nah misal nih kita ngeliat teman-teman lihat hasilnya ya. Jadi di sini ada nih asinkronus, terusnya saat di task kedua kita berhenti ini ada si await di task kedua ini nih. Jadi saat dijalani task kedua ini dia akan menunggu dulu. Kan ini ada menunggu nih 10 menit. Nah, baru ada dia jalanin task ketiga. Nih kita coba running. Nah, kan dia berhenti dulu nih. Nungguin 10 detik. Baru dia nanti keluarin data dari task 2, baru dia ke task 3.
gitu. Nah, coba kalau misalnya kita tanpa await. Tanpa await, kita running lagi. Nah, dia biasanya langsung melewatkan semuanya. Jadi data yang harusnya dia nunggu dulu nih 10 menit, tapi dia lewatin. Nanti juga dia pasti ngeluarin nih data yang task kedua ini di akhir. Nah, itu apa namanya, fungsi dari await. Jadi tergantung sesuai kebutuhan teman-teman sebenarnya kalau misalnya penggunaan asynchronous dengan await ini. Nah, biasanya kalau misalnya kan nunggu data sih, lebih darah nunggu data, mungkin kalau internetnya lagi agak lemot gitu, buka aplikasi Gojek misalnya, pasti dia nunggu dulu. Nah, nunggunya itu yang di atas ini gitu, seperti halnya atas ini, jadi dia langsung bisa aja ngelewatin atau tanpa await, atau mungkin kita nunggu dulu, kita await dulu datanya sampai datanya keluar, benar-benar keluar. Itu mungkin await dan asynchronous. Itu sih kalau misalnya untuk ini, soalnya untuk pengetahuan umum aja. Nah, lalu yang seru nih yang ketiga. Nah, jadi kita punya ibaratnya nih sebuah data nih teman-teman. Kita pakai data apa ya? Data API COVID juga ya. Data pandemi, data pandemi. Nah, ceritanya kita cuma dikasih tulisan gini doang, tapi kita pengen bikin sebuah aplikasi. Jadi nanti apa namanya, eh, tulisan yang ini kita bentuk-bentuk, misalnya kita desain-desain, hasilnya jadi seperti ini, aplikasi, berbentuk aplikasi dari sebuah data ini aja. Nah, gimana caranya? Nah, mungkin nih kalau misalnya di Flutter sih sebenarnya ini udah apa ya, medium, jadi teman-teman juga boleh melihat, boleh mencoba teman-teman, soalnya ini juga biasanya dipakai kalau misalnya teman-teman buat ngambil data, atau mungkin buat login, atau buat apapun memang berurusan dengan data yang di internet, atau mungkin kalau misalnya teman-teman emang benar di mobile, pasti nanti datanya seperti ini. Soalnya data ibaratnya kalau kita pakai API itu agak terlindungi gitu datanya. Soalnya kan ada cara khusus buat nge-push data atau memasukkan sebuah data atau menghapus sebuah data gitu, atau mengupdate dan lain-lain. Jadi kalau misalnya API ini kita cuman dikasih tulisan real dari database-nya, dan kita bisa olah jadi sebuah tampilan gitu. Oke, kita lanjut aja. Mungkin tadi kita udah buat aplikasi navigator, mungkin kita bingung bikin seperti ini ya. Jadi mungkin di sini ada apa namanya, ada gambar, terusnya ada yang mungkin kan di sini ada data positif, mungkin kita ambil data ini aja deh. Jadi datanya cuma begini doang nih, datanya cuma gini doang, tapi bisa kita olah jadi tampilan sebuah aplikasi. Tapi kita paling cuma ngambil nomornya doang atau angkanya doang gitu. Nah, ini oke, kita coba buat tampilannya. Kita buat project baru aja kali ya. Buat project baru, yang ini mungkin pengen di save sama teman-teman. Di sini kita coba buat lagi baru. Misalnya kita kasih di sini sebagai dokumen Android, kita bikin sini namanya aplikasi
Saya nunggu. Nah, ini ya tadi ya teman-teman mungkin dijelasin ini buat ngirim data nih sebenarnya. Jadi di homepage dia ngambil title sama aja di stateful gitu ya. Terus dari sini aja sampai bawah. Kan sini, sama di sini kasih data. Bisa di ininya. Terusnya kita perlu berarti kalau misalnya data yang bisa diupdate, berarti kita perlu namanya stateful. Stateful namanya sesuai dengan yang ada di data. Di sini juga kita perlu, jadi ini tuh namanya kalau biasanya disebut dengan JSON. Jadi kita perlu mengubah nih si JSON ini biar bisa diambil. Nah, biasanya kita perlu impor itu sebuah Dart ya, Dart convert. Jadi di sini ada bermacam-macam convert. Jadi bisa di convert nih sama si Dart. Selain JSON atau mungkin JavaScript mungkin gitu. Datanya kan juga paling berupa kayak seperti ini. Biasanya bisa di convert juga. Sama kita perlu namanya internet. Atau mungkin dalam hal ini apa ya? Package HTTP. Buat agar si datanya ini bisa mengakses internet. HTTP. Kasih alias HTTP. HTTP. Kan masih merah nih teman-teman. Soalnya kenapa? Package-nya belum di-download. Jadi kalau misalnya biasanya kita antara mau masukin dulu nih. Biasanya ditaruh di dalam ya di dalam kalau deh. Ini kan tampilan awalnya gini ya. Mungkin kalau misalnya kita dependensi atau kita download si HTTP-nya, biasanya di sini berubah. Nah ini di line 31. Nah, biasanya karena di Flutter bentuknya widget semua, jadi mungkin nanti gimana sih tahu nih, misalnya kan kita pakai ikonnya Google nih, Cupertino icon, terusnya juga kita pakai HTTP. Mungkin nanti kalau teman-teman mau bikin presensi berbasis apa namanya, berbasis pokoknya bisa nangkap titik koordinat, mungkin bisa pakai geolocation. Nah, gimana kita tahunya itu? Nah, biasanya ini juga ketemu PubDev. Nah, di PubDev ini banyak banget aplikasi yang bisa digunakan teman-teman, dan di sini juga udah ada aplikasi yang ibaratnya tinggal gunain atau example-nya yang mungkin teman-teman bisa coba. Di sini udah banyak macam-macamnya. Scroll mungkin cara membuat apa nih, image, terusnya ada video dan lain-lain, image, link, pad, dan mungkin kalau misalnya buat number telepon, geolocation buat ngambil lokasi, banyak yang digunain. Mungkin ada top dartnya nih yang lagi digunain sama macam-macam uh, developer di luar. Oke, kita balik lagi teman-teman. Kita berarti ke soal sini. Ini udah di tune dan hilang ya warna merahnya. Dan di sini berarti kita perlu namanya apa lagi ya? Pendefinisian. Berarti kita pengen ngambil data apa aja nih kira-kira, atau mungkin kita bikin tampilan aja dulu kali ya, biar terlihat gitu. Ya seperti biasa, kalau bisa buat tampilan, kalau di stateful biasanya ada di yang keduanya.
atau data stateless di sini. Nah, mungkin di sini kita tadi container kita belajar step out dulu. Misalnya kita misalnya kita kasih upper atau tidak sesuai kebutuhan teman-teman. Mungkin kalau dalam hal ini kita bikin body-nya aja. Body di mana kalau misalnya kita samain aja gimana? Kita samain aja kali ya. Jadi di sini ada gambar, ada positif, sembuh, meninggal. Oke, berarti berbentuknya karena ke bawah ya. Jadi kita perluin namanya container, column, column. Nah, di dalam column kita punya children atau punya anak-anak. Nah, di mana mungkin dalam hal ini biar cepat kita kasih gambarnya pakai network aja. Mungkin kemarin juga ada belajar image 2, mungkin yang pakai asset atau mungkin pakai image. Misalnya pakai image ya, network ya udah tinggal image dot network, kasih deh URL apa, jangan lupa koma. Di sini ada teks dulu deh, teks, dan di dalam teks itu ada misalnya tulisan positif, situ aja deh. Sama juga ada teks, misalnya dalam hal ini adalah positif, kita samain aja ya, tinggal di copy aja karena sama, kita copy aja, cuman nanti kita bedain. Ini positif berarti ini sembuh ya, sembuh. Sini juga kita buka sembuh. Oke, udah. Berarti di sini kita karena ingin mengambil sebuah data dari yang mungkin tadi ini nih, data ini, kita perlu namanya set state. State, ya ini state, void, pakai void ini ini state dan di mana ini bukan ini buka bawahnya biasanya ada super state, dan biasanya lewatkan dulu. Nah, selain itu pasti karena kita ingin ngambil data dari internet atau data yang tadi yang cuma teks gitu doang, kita bisa pakai future dalam bentuk tulis datanya, di mana kita ngambil kasih nama nih get data aja, get data dari data asinkronus Misalnya kita buka, nah, di dalamnya mungkin ada final, respon. Ini bebas sih sebenarnya respon. Biasanya kalau saya respon, biasanya kita tunggu await dari get. Nah, kita ambil sebuah URL, berarti URL
Dan baru kita masukin URL yang tadi, URL yang ini nih, kita masukin aja ke dalam sini, koma, dan titik koma. Nah, itu kita coba dulu deh print dari data response body. Tapi biasa ya body ini buat ngecek si print ini. Lalu ada var data. Jadi kita kumpulin semua yang kita dapat dari si final respon ini di dalam sebuah data. Record karena kita ingin menguraikan dari response.body. Jangan lupa ini titik koma, ini juga titik. Nah, udah. Jadi kan tadi udah nih datanya udah terambil nih di dalam si sebuah var data. Nah, selanjutnya kita perlu kan di sini ada macam-macam nih variabelnya, ada nama, ada positif, ada sembuh, ada meninggal, ada dirawat. Kita pakai itu pakai namanya if mount, yang dimana kita pakai yang mungkin kalau biasanya kalau di awal kita pakainya ini step itu kan inisiasi data yang dari awal. Nah, mungkin kalau di sini kita ingin set sama set step. Nah, ini udah jadi untuk yang seperti ini. Nah, jadi misalnya kan tadi kita bikin variabel nih ada positif, ada sembuh sama meninggal aja. Jadi kita bikin positif, positif sama dengan kita ngambil data ke data array ke 0 atau data yang pertama itu ke yang sini, samain sama yang ini positif. Saya titik koma. Sama halnya semuanya juga yang negatif, yang sembuh. Ini tadi ada sembuh ya, sembuh, sini ada meninggal. Sama ini ininya sembuh, dan sini sembuh, dan di sini ada meninggal. Ya, jadi nah, tapi masih banyak errornya, ada 9 error. Kenapa? Soalnya kita belum deklarasi ini, si positif, si sembuh, si meninggal. Jadi perlu kita deklarasiin dulu variabelnya. Jadi bikin string positif sama dengan karena not able, berarti kita harus perlu kayak gini, kosongin datanya. Oke, sama copy, kita ganti sembuh sama meninggal. Sembuh, sininya meninggal. Udah, masih ada 4 error. Yang dikasih titik koma. Oh, get data. Misalnya info sudah on bosen. Misalnya not able.
data sinkronus. Apa dia? Gather list data asynchronous. Kita coba. Ternyata perlu kita rubah. Oh iya, kita belum mengembalikan sebuah datanya. Pantesan dia meminta data, return data. Oke, jadi ini kita coba jalanin dulu. Yes. Oh, simulator berhenti. Ya, kita running dulu. Nah, sekalian menunggu, mungkin kita cari gambarnya dulu. Gambar, mungkin gambar Indonesia. Gambar Indonesia. Ada error. Oh iya, match-nya soal belum kasih gambar. Invalid gambarnya nggak bisa. Pakai gambar. Gambar Indonesia. Sedia gambar. Ceritanya kita download gambar apa aja. Semuanya langsung bisa kita langsung pakai aja data. Nggak mau. Saya kita bikin image to mungkin coba dulu. Oh, bisa ya. Apa gambar? Gambar. PNG. Enggak, kalau kita lihat dulu datanya tadi udah masuk belum ya? Nah, datanya masih belum masuk. Soalnya kan aplikasi ini udah dijalani. Jadi bentar dulu ya, bikin gambarnya. Terusnya gimana biar kita bisa dapat datanya. Kemungkinan kalau misalnya seperti ini, ya paling kita bikin aja di button ya, elevator button, di mana harusnya kita kasih itu di sini panggil aja apa tadi get ya, get data, get sebuah data, klik koma, jadi nah ini mungkin teks sebuah refresh data. Coba kita refresh, nah, datanya keambil sama yang tadi mungkin di API ini. Nah, nanti bisa di apa namanya dikreasin lagi deh data-data yang dari yang teman-teman bisa buat ini.
mungkin mau ngambil tulisan meme-nya Indonesia ya tinggal teman-teman ini aja. Misalnya di sini kan positif. Ternyata positifnya kita ngambil cuma namanya, jadi nama. Kemudian kita refresh, nama atau nama? Nami. Jadi harus sesuai sama tulisan yang ada di AI-nya. Refresh, Indonesia kan. Gitu teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau buat ngambil data, kalau misalnya teman-teman misalnya dapat data misalnya dari apapun gitu, pengen dimasukin ke mobile, bisa. Nah, juga mungkin teman-teman nanti juga bisa pelajari nih di sini. Kan di sini ada HTTP GET. HTTP GET itu berarti dia cuman ngambil data, GET, ngambil. Sedangkan ada juga namanya seperti POST gitu gitu. POST biasanya POST digunakan untuk update data atau mengirimkan data ke sana gitu. Nanti mungkin teman-teman belajar lagi nih tentang HTTP GET, HTTP POST, HTTP banyak lah pokoknya. Ada 4 kalau salah itu. Ini bisa dicoba-coba juga nih nanti teman-teman. Ini ya. Oke, ya mungkin masih belum ada yang ditanyakan teman-teman, atau masih aman? Kalau misalnya masih aman, ya sama. Nah mungkin nanti kalau image ya, tadi tinggal ditambahin aja ya teman-teman image-nya. Kalau ini kan tadi saya nyari yang formatnya PNG nggak dapat, apa gitu. Jadi bisa disetting. Nah, terakhir mungkin ini tahap development atau mungkin tahapnya aplikasi itu rilis. Nah, di sini mungkin ada kalau misal di Flutter sebenarnya enak teman-teman. Jadi kita ngoding kayak gini aja nih. Tapi itu bisa masuk ke jadi web, bisa jadi di iOS atau di Android. Tapi mungkin kalau misalnya nanti apa namanya plugin 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 widgetnya yang dari luar ada yang tidak support sama iOS, mungkin teman-teman harus menyesuaikan dulu, harus disesuaikan gitu. Juga biasanya kalau tahapnya di Android, kalau misalnya teman-teman mau masuk Play Store aplikasinya, biasanya yang dipakai itu yang Flutter Build app Builder ini, atau mungkin nanti teman-teman pakai terminal di sini ya aja bikin Flutter Windows ada warnanya misalnya Build ya, bisa nggak ya kalau di sini Bunda biasanya sih bisa. Bisa ternyata nanti tinggal nunggu sampai aplikasinya kelar sama juga. Nah ini kan ada beda nih, ada 3 bedanya. Biasanya kalau yang dipakai di Play Store yang paling atas app builder, terusnya kalau Flutter build APK biasanya digunain, tapi biasanya filenya agak besar atau mungkin mirip seperti app builder tapi mungkin dalam bentuknya APK. Lalu ada juga Flutter build APK split per ABI. Jadi dia buat sesuai dengan spesifikasi mungkin kalau di
apa namanya, di Android itu kayak misalnya ada yang AMR 7, AMR 6 gitu. Nah, mungkin nanti disesuaikan nih, teman-teman bisa nanti biasanya kebagi jadi 3 gitu, untuk spread API ini. Kalau iOS saya belum pernah coba, sama web juga belum pernah coba. Gitu. Ini juga masih build seperti itu. Nah, lalu nih, misalnya kalau teman-teman kalau login ya, konsol Play Store, Store. Kalau login. Nanti kalau misalnya mau rilis aplikasi, biasanya apa ya? Hmm, teman-teman. Sama. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya udah punya akun developernya, teman-teman tinggal masuk aja ke akunnya. Nah, jadi nanti tinggal buat aplikasinya di dalam sini. Biasanya dia mintanya bentuknya dalam bentuk yang app build itu. Nah, mungkin kalau misalnya nanti teman-teman bikin akun ini, nah nanti bikin aplikasinya tentang apa, di ini semuanya. Nah, habis itu kan udah jadi, nanti baru di dalamnya diisi nih mau aplikasinya tentang apa aja. Nah, di sini juga ada macam-macamnya. Jadi teman-teman bisa ngeliat yang Insta berapa, yang mau Insta berapa, terus yang rilis berapa, gitu. Terusnya udah versi berapa. Gitu. Nah, lalu juga di sini mungkin kalau misalnya apa namanya ujian, kan mungkin teman-teman pakai alpha, beta gitu ya. Ujiannya mungkin teman-teman bisa nguji nih aplikasi yang padahal belum rilis ke market, tapi teman-teman udah dikasih akses buat rilis gitu. Bisa nih nanti pengujian terbatas nih, biasanya ntar lewat email atau apa. Nah, biasanya kalau misalnya mau langsung produksi atau mau langsung rilis, teman-teman tinggal bikin rilis baru aja, rilis baru. Terusnya juga mau kan pakai app builder, terusnya versi sebelumnya, terusnya dikasih tahu rilisnya, nama rilisnya apa, terusnya catatan rilisnya apa, mungkin kan tentang bug atau apa ini. Dan mungkin habis ini biasanya nanti perlu verifikasi dulu, biasanya itu tergantung sih, tergantung aplikasi teman-teman. Jadi layak nggak sih aplikasi ini bisa rilis di Play Store. Nah, terusnya kemungkinan ada masalah nggak nih sama aplikasinya gitu, nanti dicek sama Google dulu. Biasanya 7 sampai 14 hari baru nanti aplikasinya bisa rilis ke store gitu.
Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Mungkin untuk hari ketiga seperti itu aja teman-teman, kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyain. Jadi mungkin Kak Sandi mungkin mau nambahin, ada Kak Sandi? Oh iya, nambahin ini. Nanti kalau misalkan kayak tadi kan API yang kawal COVID ya kalau nggak salah, kawal corona, Oh, COVID. itu kan langsung ada datanya kayak gitu, nggak dijelasin kayak ini tuh API-nya apakah dia POST, apakah dia GET, itu nanti juga belajar lagi. Itu biasanya sih ada di dokumentasinya. Cuma kalau ini kayaknya nggak di apa namanya, nggak dijelasin gitu. Kadang kan ada kayak bisa aja si API itu waktu mau kita akses gagal, itu kan kodenya beda. Ada kode sukses itu berapa, kode gagal berapa, banyak deh pokoknya. Kalau misalkan mau coba-coba, bisa pakai Postman. Postman bisa buat gratis kalau nggak salah. Dulu saya sempat coba juga buat coba-coba si API-nya ini. Atau apalagi ya lupa. Kalau ini lihat yang ada di layar Kak Dimas, nggak usah panik dulu. Nanti kalian belajar buat JSON. Kalau misalkan mobile nanti kan buat database sendiri banyak ya Kak Dimas ya. Bisa pakai NoSQL, bisa pakai uh, SQLite, atau mau nanti misalkan ke Firebase bisa, ke Mongo juga bisa. Itu nanti gimana kaliannya, sesuai kebutuhan aja. Nanti itu belajarlah di mata kuliah basis data. Kalau udah dapet, ya berarti udah belajar. Cuma kalau nggak salah belajar tuh di Pakuan cuma yang SQL biasa ya Kak Dimas ya. Ya, betul. Jadi nggak bakal, database tuh nggak bakal kayak gini bentuknya. Nambahin apa lagi ya? Oh iya, ini kan udah mau akhir nih San. Kira-kira kita mau ada project nggak ya buat teman-teman nih, kali aja biar motivasi nih, kali aja mau ada jadi mobile developer kan, juga kemarin juga anak-anak desain juga disuruh bikin project nih. Kalau Dan emang mau ada, boleh. Nggak usah ribet-ribet gitu, nggak usah. Apa, sebisanya aja ya Kak Dimas ya. bahas Kalau misalnya, dari UI UX disuruh buat sesuatu, misalkan buat UI-nya, kan nanti bisa dikodingin ke si Flutter-nya, dibuat ya semirip mungkin sama UI yang udah dibuat gitu. Kalau isi-isinya, kalau sanggup boleh, kalau mau pakai apa, ngambil-ngambil data dari luar kayak gini. Jangan dulu buat database sendiri gitu. ibaratnya nge-cloning dulu lah dari aplikasi. Kan kalau misalnya Flutter kan lebih ke arah UI ya, kalau tidak salah kasar ya. Iya, Bicara UI-nya nih, mungkin bisa nge-cloning dari yang bikin WhatsApp atau mungkin bikin Telegram, kan simple tuh ya. Kali ini kita bisa cloning dulu nih tampilannya si Telegram gitu, WhatsApp, kan simple tapi menyulitkan mungkin gitu sih. jadi buat datanya mah belakangan aja, back end-nya mah nanti lagi aja. Ya, kalau tadi kan saya berbahas tentang data, nah mungkin berat kan tuh kalau misalnya bahas tentang data. Nah, makanya kalau di dunia ilmu komputer kita tuh nggak kerja sendiri lah ibaratnya. Ada kerja sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman sering dengar namanya full stack gitu istilahnya. Full stack. Iya. Kalau sendiri-sendiri mungkin kalau biasanya Flutter itu lebih ke arah UI atau front end atau tampilan depannya aja gitu. Untuk back end biasanya ada sendiri. Sebentar ya, hujan. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau diskusi, boleh teman-teman. Mungkin mau didiskusinya di berikutnya juga nggak apa-apa gitu.
paling kalau dari aku sih itu aja teman-teman. Kalau bisa di minggu berikutnya mungkin nanti untuk source code yang dari awal sampai akhir mungkin nanti aku share di grup yang teman-teman. Nah, mungkin teman-teman coba-coba aja nih buat aplikasi, buat tampilan aja, tampilannya aja, nggak usah sampai datanya. Yang penting buat ngeliat nih teman-teman, kalau misalnya kita kan pasti ada apa namanya yang pengen kita lihat nih, berhasil nggak sih kita bagi sharing ilmu ini gitu kan ya. Gitu sih, Yap. teman-teman. Ampun hujan. Kalau misalkan kalian mau challenge diri sendiri, UI-nya udah dapat dari yang materi kemarin yang ngambil UI UX juga, mangga di code, dibuat aplikasinya di mobile via Flutter, kalau nggak dibuat aplikasinya via web, via Flutter juga. Mungkin ada teman-teman masih kepo atau mungkin masih penasaran gitu. Boleh nanya-nanya teman-teman. Mumpung masih belum jam 3 kali ya. Oh iya, masih ingat yang pertanyaan minggu pertama, Din, yang nanya buat apa lokalisasi ya? Apa? Yang minggu pertama siapa gitu ada yang nanya kalau nggak salah, nanya itu kan di hardcode ke codingannya, kalau misalkan mau nanti ubah bahasanya bisa nggak? Ternyata Flutter yang baru, yang 2.5 sekarang ya kalau nggak salah, itu dia ada template baru. Jadi templatenya waktu buat program baru bukan counter, ada aku lupa apa gitu komennya. Di situ nanti udah ada bagian-bagiannya. Jadi kalau mau lokalisasi gampang. Karena Flutter tuh masih versi yang lama ini. Ya, masih 22. Teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya. Nanti proyeknya kalau emang ada yang ngerjain ditampilin minggu depan ya Kak Dimas ya. Ya boleh, boleh banget Mas. Sambil sharing nanti kesusahannya apa, kesulitannya gimana pengalaman pertama buat sebuah program sederhana gitu pakai Flutter. Biar semester 6 nggak kaget gitu kan. Itu semester 6 sih kalau mobile lah. Tapi nggak tahu kan mobile besoknya mudah-mudahan sih masih Flutter. Kayaknya berubah jadi Kotlin atau apa gitu. Tapi mungkin kalau misalnya untuk yang gampang untuk saat ini ya masih Flutter sih. Sama mirip kayak web bikinnya. Gitu. Hmm. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, ya mungkin aku kembaliin aja kali ya ke moderatornya. Mungkin boleh silakan. Sama ya tadi ya. Baik, terima kasih kepada tadi Mas Purnomo selaku pemateri karena telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Teman-teman tolong on cam ya. Hai teman-teman on cam.
bagi ada yang penting saya kita sudah sampai di akhir acara. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Dimas dan Kak Sandi untuk pembukaan materinya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa dimulai. Doa tidak pernah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang masih hadir. Makasih juga kali ilmunya. Izin lah ya.